Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, marilah kita bersama-sama panjatkan rasa syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan yang begitu besar, yaitu nikmat iman wal Islam, nikmat sehat zahiran wa batinan. Dan semoga kita semua, orang tua kita dan keluarga kita dijauhkan Allah dari segala mara bahaya, terutama virus corona, dan semoga Allah segera mengangkat virus tersebut dari muka bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biqaulina Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Semoga dengan mahabbah kita kepada beliau, dengan cinta kita kepada beliau, kelak kita diakui menjadi umatnya dan mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kitab Khulasah Nurul Yakin, ya. Khulasah Nurul Yakin juz 2, yaitu kitab tentang sejarah yang menerangkan tentang kisah-kisah Nabi, perjuangan Nabi dalam menegakkan, dalam menyebarkan agama Islam di muka bumi ini. Oke, pada pertemuan kali ini, pada bab yang pertama kita akan membahas tentang as-sanatul ula minal hijrati, yaitu dalam bab ini itu membahas tentang binaul masjid asy-syarif, yaitu membangun masjid yang mulia. Yang kedua pembahasannya yaitu tentang bad'ul azan, yaitu permulaan azan itu dimulai. Kemudian yang kedua yaitu azanu fajri Ramadhana, yaitu azan di fajar bulan Ramadan. Yang terakhir yaitu menjelaskan tentang azanul Jumat, yaitu terkait azan Jumat itu berapa kali dan seterusnya. Nanti kita bahas. Oke. Selanjutnya al-awwalu. Nah, al-awwalu yang pertama fis sanatil ula, ya, di tahun yang pertama minal hijrati, dari hijrahnya Nabi Muhammad, Nabi membangun Rasulullah masjidahu as-sarifa, yaitu masjid yang mulia. Ya, jadi dalam keterangan kitab ini dijelaskan bahwa pada tahun pertama hijrah, yaitu permulaan penanggalan kalender Islam, itu dimulai dengan hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Nah, ketika Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, ketika sampai ke desa Quba, bana ar-rasulu al-masjidahu asy-syarif. Ya, jadi Nabi Muhammad membangun sebuah masjid, ya, jadi masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah yaitu Masjid Quba, ya, Masjid Quba, ya. Dalam suatu keterangan riwayat dijelaskan bahwa Masjid Quba itu merupakan salah satu masjid yang dimuliakan oleh Allah setelah Masjidil Haram yang berada di Mekah, Masjid Nabawi yang ada di Madinah, kemudian Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina, setelah itu Masjid Quba yang ada Quba. Ya, jadi Quba itu termasuk wilayah yang berada di Madinah. Ya, jadi dari pusat kota Madinah itu kurang lebih jaraknya 5 km. Ya. Nah, di sini waqad amila fihi binafsihi, ya. Jadi waqad amila, dan Nabi ikut membantu fihi binafsihi, ya. Fihi
di dalam membangun masjid binafsihi, diri Rasulullah. Maksudnya apa? Rasulullah sebagai pemimpin di sini tidak lepas tangan dalam merealisasikan membangun suatu masjid yang pertama kali diletakkan di Kuba ini. Nabi ikut serta dengan para sahabat membangun masjid ini bersama-sama. Alasannya apa? Liyuraghiba al-muslimina fil amal. Supaya Nabi ini menjadi percontohan bahwa kita itu harus beramal. Ya, maksudnya harus beramal, jangan kita malas-malesan. Nah, kalau kita sebagai santri ya belajar dengan serius, nah, seperti itu. Jangan malas-malesan. Nah, Nabi mencontohkan bahwa walaupun Nabi itu seorang pemimpin yang dijamin Allah masuk surga, Nabi tetap beramal. Nabi itu orang yang maksum, dijaga dari segala dosa-dosa. Tapi Nabi tetap melakukan sholat. Sampai-sampai dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Nabi ketika sholat itu sampai kakinya bengkak-bengkak. Yang dijamin Allah saja masih melakukan sholat, apalagi kita harusnya lebih giat lagi. Ya. Paham ya? Jadi perjuangan membangun masjid Kuba ini perjuangan yang sangat berat. Karena apa? Karena dari Mekah Nabi itu diancam orang-orang kafir ingin dibunuh. Ya. Pada suatu hari orang-orang kafir Quraisy ini melakukan musyawarah di tempat yang bernama Darun Nadwa. Ya. Di situ mencari kesepakatan bagaimana caranya membunuh Rasulullah. Nah, bagaimana caranya membunuh Rasulullah? Lalu disepakati bahwa suatu malam rumah Rasulullah itu dikepung. Ya, dikepung. Kemudian ketika Rasulullah hendak pergi, ya, tempat tidur Rasulullah itu diganti oleh sahabat Ali, menggantikan. Kemudian Nabi Muhammad mendapatkan wahyu dari Nabi Ibrahim bahwa orang-orang yang mengepung rumah Nabi itu diberikan rasa kantuk yang sangat. Berikan rasa kantuk, lalu Nabi pergi. Orang-orang yang mengepung rumah Nabi itu pada tidak tahu mengantuk. Nah, ketika para kafir Quraisy ini masuk ke dalam rumah Nabi, tidak ditemui Nabi, yang ditemui adalah sahabat Ali. Nah, sahabat Ali termasuk ini jasanya sangat besar kepada Rasulullah. Karena apa? Karena yang ditaruhkan oleh sahabat Ali itu adalah nyawa. Makanya dalam sebuah keterangan dijelaskan bahwa sahabat Ali itu adalah babul ilmi, pintunya ilmu. Paham ya? Sampai di sini paham? Oke, kita lanjutkan asani, yaitu pelajaran yang kedua. Wafiha dan di dalam tahun yang pertama Suri'a disyariatkan atau dilaksanakan al-adzanu azan. Ya. Jadi pada tahun pertama juga azan ini mulai dikumandangkan, mulai disyariatkan. Tujuannya apa? Liyunabbiha al-ghafilah, yaitu untuk mengingatkan orang yang lupa, dan wayudzakkira as-sahi, dan mengingatkan orang-orang yang lalai. Kemudian liyakuna al-istima'u aman, ya, supaya manusia ini berkumpul, ya. Tujuannya azan ini untuk berkumpul, memanggil manusia. Lah kalau kita kok mendengar azan ketika di pondok kok nggak dengar, lah ini perlu dipertanyakan. Ya, jadi dalam catatan kecil di kitab Khulasoh Nurul Yakin ini di bawah itu diterangkan sebelum adanya lafaz azan itu terjadi banyak usulan dari sahabat. Tanda apa yang cocok untuk menandai waktu masuknya sholat? Ya, di sini diterangkan. Jadi istasyara ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu fima yaf'alu. Ya, jadi Rasulullah pada suatu ketika itu bermusyawarah kepada sahabat fima yaf'alu, terkait apa yang harus dilakukan idza ana awanus as-shalat. Ya, jadi yang dilakukan ketika sudah memasuki waktu sholat itu harus ditandai dengan apa? Nah, ini Rasulullah itu bermusyawarah dengan para sahabat. Lalu para sahabat berkata, mengusulkan, faqala ba'duhum, sebagian sahabat itu mengusulkan narfa'u royatan. Ya, narfa'u royatan itu memasang bendera di atas. Ya, memasang bendera. Ini usulkan kalau waktu sholat itu pasang bendera aja,
saja kalau kelihatan berarti ini sudah waktunya sholat. Kemudian ada waqala akharun. Ya, jadi sebagian yang lain sahabat mengusulkan nus'ilu naron ala murtafil hizab, yaitu menyalakan api di tempat yang tinggi. Ya, jadi menyalakan api nanti ini sudah waktu sholat. Ya, ini usulan-usulan sahabat terkait untuk menandakan waktu sholat. Wa asaro akhorun bibukin. Ya, jadi yang sebagian lain mengusulkan dengan trompet, Kama taf'alu al-yahudu. Jadi seperti orang Yahudi ketika masuk waktunya sholat itu membunyikan trompet. Wa asaro ba'duhum bin nakusi kan nasoro. Sebagian yang lain memberikan isyarat atau usulan bin nakus, yaitu dengan membunyikan lonceng. Membunyikan lonceng ini seperti bin nasoro an-nasoro, yaitu seperti orang-orang Nasrani. Kemudian ada usulan lagi, wa asaro ba'duhum bin nida, yaitu usulan sebagian dari sahabat itu bin nida dengan panggilan. Ya, dari semua usulan yang disampaikan kepada Rasulullah, falam yuwafiq ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam illa 'ala ar-ra'yi al-akhir. Jadi semua pendapat yang diusulkan kepada Rasulullah terkait tanda waktu masuknya sholat itu tidak setuju semua Rasulullah, kecuali ilal akhir, yaitu memanggil atau pertanda dengan panggilan. Ya, tapi lalu panggilan yang seperti apa? Ini belum ketemu. Ya. Panggilan yang seperti apa untuk memanggil orang-orang sholat? Cuma sebatas dengan panggilan saja, tapi panggilan yang seperti apa ini belum ketemu. Ya. Kemudian selanjutnya wakana ahadul munadi Nabi Abdullah ibn Zaid. Ya, jadi salah satu yang mengusulkan tentang untuk dengan panggilan itu Abdullah bin Yahid. Ya, jadi suatu ketika fabainama huwa bainan naim wal yaqdun. Ya, jadi suatu ketika Abdullah bin Yahid itu antara tidur dan bangun. Jadi setengah sadar, setengah tidur, ya. Idza aradallahu sahsun wa 'allamahu al-adhan. Jadi ditajangi seseorang dan seseorang itu mengajarkan Abdullah bin Yahid itu tentang lafaz azan. Ya, jadi falamman tanabaha, ketika Abdullah bin Yahid sadar, akhbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihadzal ru'ya. Kemudian Abdullah bin Yahid itu mengabarkan bahwa Abdullah bin Yahid bermimpi didatangi seseorang dan diberitahu tentang lafaz adzan. Lafaz adzan itu seperti apa? Kemudian Rasul menjawab, faqala innaha la ru'ya haqqin. Ya, jadi innaha sesungguhnya adzan sesungguhnya yang disebutkan tadi la ru'ya haqqin adalah mimpi yang benar, mimpi yang hak. Kemudian wa amara ayyulakinahu bilalin. Kemudian Rasulullah meminta kepada Abdullah bin Yahid supaya memberitahu lafaz kepada Bilal, bagaimana azan itu lafaz-lafaznya. Kemudian walamma sami'ahu Umar bin Khattab faqala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi walamma ketika sahabat Umar bin Khattab itu mendengar kabar dari Zaid tentang mimpinya. Kemudian sahabat Umar berkata, "Wallahi ra'aitu mislahu." Jadi demi Allah, ya, saya bersumpah, saya melihat seperti yang dimimpikan oleh sahabat Abdullah bin Yahid. Nah, ini sejarah adzan itu. Sebelum adanya adzan itu banyak usulan-usulan dari para sahabat, ya, yang akhirnya adzan dengan apa yang sering kita dengar itu lafaznya Allahu Akbar, ya, dan seterusnya. Paham ya ini ya? Ini sejarah tentang adzan. Kemudian tujuan adzan sendiri itu untuk liyunabbiha al-ghafila, yaitu untuk mengingatkan orang-orang yang lupa. Nah, mengingatkan orang-orang yang lalai. Tujuannya apa? Liyakuna al-istima'u aman, mengumpulkan manusia untuk jamaah. Ya, jamaah ini faedahnya, keutamaannya itu sangat besar, ya, di 27 derajat. Kalau orang tahu, ya, dalam hadis dikatakan kalau orang tahu faedahnya
melakukan sholat jamaah, orang akan berjalan dengan mengesot untuk melakukan jamaah. Nah ini, makanya sebagai santri salah satu supaya kita dapat ilmu yang bermanfaat, dapat ilmu gampang masuk dengan kita, salah satunya dengan kita berjamaah. Ya, bisa dipahami nih ya. Selanjutnya yaitu as-salisu, yaitu yang poin yang nomor 3, wazada Bilalun fi adzanis subhi. Kemudian pada azan subuh itu Bilal menambahi lafaz, yaitu as-sholatu khairum minan naum, bahwa sholat itu lebih baik daripada tidur. Kemudian hal ini diketahui oleh Rasulullah, ya. Fawafaqa 'alaiha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah itu setuju bahwa si Bilal itu menambahi as-sholatu khairum minan naum, cocok dengan Nabi. Ya, ini. Nah, ini sejarah bahwa lafaz as-sholatu khairum minan naum itu yang menambahi itu sahabat Bilal. Kemudian yang ar-rabi'u, yaitu ya poin yang nomor 4. Wa kana ar-rasulu ya'muru fi fajri ramadhana bi azaini. Ya, jadi pada fajarnya bulan Ramadan Rasulullah itu memerintahkan untuk melakukan 2 azan. Ya, 2 azan. Biasanya kalau di pondok-pondok salaf itu jam 12 malam itu sudah azan, sudah azan. Ya, ini seruan untuk orang-orang yang mau melakukan sholat, mau sahur atau lain sebagainya tujuannya. Nah ini pada zaman Rasulullah juga ada, yaitu 2 azan. Tujuannya yang pertama awwaluhuma yunabbahu bi al-ghafilun. Yang pertama yaitu untuk mengingatkan orang-orang yang lupa, hatta yatanabbahu lis-suhur, sehingga dia bangun untuk melakukan sahur. Sahur itu makanan yang dimakan. Jadi ketika Ramadan itu tujuannya untuk mengingatkan orang supaya bangun untuk melakukan sahur. Kemudian yang kedua, wasani, yaitu lis-sholati. Kemudian yang kedua yaitu untuk melakukan sholat. Ya, sholat di sini bisa saja sebelum subuh ini dia melakukan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sholat tasbih, sholat witir dan lain sebagainya. Ya. Kemudian yang selanjutnya al-khamisu, yaitu yang nomor 5, wa kana adzanul jum'ati wahidan, dan min ahdir rasuli ila khilafati Abi Bakar wa Umar. Ya, jadi sholat Jumat pada zaman Rasulullah Abu Bakar sampai Umar itu melakukan azan itu 1 kali. Ya, melakukan azan 1 kali. Ya, jadi sejarah melakukan sholat Jumat itu dilakukan ketika Nabi dari Quba melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Ya. Pas hari itu hari Jumat, perjalanan Nabi hari Jumat. Nah, kemudian Nabi berada di suatu lembah. Ya, di suatu lembah. Pas ini waktunya pas mau zuhur. Nabi mengajak para sahabat untuk melakukan sholat Jumat. Nah, ini sholat Jumat pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah bersama sahabat. Tapi aslinya ya, sholat Jumat itu sudah diwajibkan ketika Rasulullah di Mekah dahulu, ya. Tapi karena untuk mengumpulkan orang yang begitu sulit, ya, ini di Mekah itu belum bisa dilakukan yang namanya sholat Jumat karena gangguan-gangguan orang kafir Quraisy menghalangi Nabi untuk melakukan amalan-amalan ibadah seperti itu. Kemudian awwaluhu idza jalasa al-imamu alal mimbar. Jadi azan dikumandangkan itu ketika imam itu naik di atas mimbar ketika mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian si muadzin itu mengumandangkan azan. Wa kana ala babil masjid. Ya, dulu pada zaman Rasulullah azan itu dilakukan di tengah pintu. Karena zaman Rasulullah dulu belum ada pengeras suara. Jadi untuk memanggil seorang itu di depan pintu masjid. Jadi ala babil masjid. Kemudian yang terakhir, wazada Utsmanu radhiyallahu anhu. Kemudian pada masa kekhalifahan
Utsman ya radhiyallahu anhu al-adzan asani. Jadi ada dua adzan ya. Jadi pada zaman Rasulullah ada satu adzan, yaitu satu adzan, kemudian zaman Utsman itu ditambahi dengan dua adzan. Jadi sebelum imam naik mimbar ini adzan dahulu. Karena dengan alasan babi kasrotin nasi, karena sebab banyaknya manusia. Karena pada zaman sahabat Utsman itu perkembangan Islam, orang yang masuk Islam itu berkembang pesat. Makanya dan rumah-rumah orang Islam itu sudah jauh dari jadi masjid. Ya, makanya atas inisiatif ini, ya, tentunya sahabat Utsman ini tidak serta-merta dengan akalnya. Tentu dia mendapatkan petunjuk, ya, petunjuk melakukan dua adzan. Karena rumahnya berjauhan, adzan yang pertama tujuannya untuk mengingatkan bahwa akan masuk waktunya sholat Jumat. Ya. Lalu apakah sahabat Utsman ini bertentangan dengan Nabi Muhammad? Ya tidak. Ya, jadi dalam hadis dijelaskan toh untuk mengikuti sunnahnya Nabi, sunnahku, dan wasunnati khulafair rasyidin al-mahdi. Jadi sunnahnya mengikuti perilaku khulafaur rasyidin yang diberi petunjuk. Wah, mungkin seumpama Rasulullah masih hidup melihat sahabat Utsman menambahi sholat menambahi adzan Jumat ini mungkin tidak apa-apa. Ya, jadi ini bukan berarti Nabi dengan sahabat Utsman ini adu kepintaran, enggak. Ini atas dasar petunjuk semua sahabat Nabi itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Ya, paham ya? Nah, ini terkait ringkasan tahun yang pertama dari hijrah Nabi. Ya, semoga sedikit yang saya sampaikan ada manfaatnya, ada berkahnya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.